Saya agak terusik sendiri, tapi saya tidak memikirkan itu. Tapi secara naluri saya pasti terusik. Apa Pasti tegang. faktor utama penyebab Om mengundurkan diri? Semua saya sampaikan sama apa? Saya ingin hidup. Maksud saya begini, ya supaya kita ke depannya lebih enak, pasti saya akan mencari jalan yang lebih terbaik untuk kepentingan Semen Padang. Dan mulai besok 36 tahun saya berjuang di Semen Padang. Kok sampai begitu loh? Tidak mau, bukan tidak apa, tidak respon support saya tidak begitu. Ya, kan sama-sama tahu sendiri. Tiap di media WL out, PSPS baru main WL out, itu kan berarti bahasa kan membunuh karakter saya. Ya, kemana saya mau kerja nyaman? Kalau tiap main kita dibilang WL out, Dedi bisa crossing, bola jatuh di box, penjagaan kita tidak benar lagi. Semua berenten, prinsip salah. Kalau seharusnya pemain belakang itu kan ambil lawan di depan. Nah, ini kan tetap mengikuti lawan begini. Ini keadaan bola kan di depan terjadi itu. Keluar tidak dapat bola. Harusnya dia keluar ada pemain yang... Tapi di ruang ganti diinstruksikan ya? Jelas pasti, hati-hati. Selalu. Kita kan udah menganalisis lawan. Karipo tahu sendiri. Waktu kita latihan di Darum, kita lakukan latihan begitu. Antisipasi lawan bagaimana cara main, kelebihan lawan kita ada latihan. Sepak bola kan itu hilang kendali, hilang fokus, celaka datang. Saya garis merah itu. Kalau bicara merah kan bahaya. Terulang lagi, Po. Kejadian kelima kali. 5 kali set piece ya? Set piece. Saya sudah sampaikan pagar coba atur apa. Itu kan organisasi itu kan yang udah kita latih. Saya selalu mengalir. Itu saya jadi pikirnya begitu. Kita meeting kita bikin, pagar latihan kita bikin. Coba organisasi goalkeeper sama defender harus jelaskan pasti. Nggak mungkin kita mau lari kenapa, kita nggak kasih tahu. Udah call. Awas. Mungkin pertama, Po, kalau saya belajar dari pengalaman, saya kan udah pernah pegang tim juga. Saya pegang tim 21 itu, putaran pertama nilai saya 4. Sampai pemain-pemain saya ngomong, Coach Welly itu saya yakin, kan begitu. Ya. Saya pernah pegang tim 21, 4 nilai kita pertama, 6 kali main. Sama, 5 kali main. Grupnya 6 juga. Ya. Tapi saya yakin dan percaya, putar kedua kita ambil semua, 5 kali menang kita. Sekali seri. Sepak bola semua situasi semua. Kita dapat poin di sini, perbedaan nilai kan tidak jauh, Po. Iya. Nggak benar nggak, Po? Kita menang, kita di atas lagi. Orang bedanya nilainya tidak begitu jauh. Kan masih ada 5 kali pertandingan lagi putaran kedua. Nah, kalau Om yakin seperti itu, kenapa Om mundur? Po, yang sangat penting di sini, Po, kita semua situasi semua. Bukan saya tidak apa. Karena bagaimanapun, ya, saya butuh support. Ya. Oh, tidak merasa disupport? Ya, Bripo kan tahu sendiri. Ya. Dari pembentukan saya, semua under pressure semua. Banyak yang ingin. Saya kan sempat juga bertanya. Saya di Semen Padang, besar di Semen Padang. Ya, main di Semen Padang, melatih Semen Padang. Penunjukan saya tidak ada support. Ya, alangkah kejamnya. Ya, alangkah tidak menyupport saya. Karena enak zaman dulu enak, cuman media. Sekarang sangat bahaya itu netizen. Bebas. Siapa yang maksud tidak mensupport ini? Ya, saya nggak pernah mengikuti dunia-dunia begitu. Tapi kan ada juga berita-berita sampai ke saya. Itu kan pasti mengganggu saya juga. Pelatih putar daerah loh. Ya, semua putar daerah Semen Padang sukses melatih. Support harus luar biasa kan. Seperti Jepri, Nirmaizar. Saya bukan apa, kita sama-sama tahu juga sendiri. Dari penunjukan saya.
sampai saya laga pertama. Kita uji coba di luar, memang kebetulan sepi. Kita bukan bilang apa, hasil kita lumayan. Ya, tidak banyak. Di akhir-akhirnya kan, saya agak terusik sendiri. Tapi saya tidak memikirkan itu. Tapi secara naluri saya pasti terusik. Pasti Apakah itu tegan. faktor utama penyebab Om mengundurkan diri? Semua saya sampaikan sama apa, saya ingin hidup. Maksud saya begini, ya supaya kita ke depannya lebih enak, pasti saya akan mencari jalan yang lebih terbaik untuk kepentingan Semen Padang. Ya, pertama mungkin secara target pasti tidak berjalan dengan baik. Ya, saya pasti punya target. Ya, kalau saya prinsip jadi pelatih, ya saya harus lakukan itu. Ya, penyebabnya mungkin bisa tim konsentrasi tim kurang bagus. Ya, yang sangat penting di sini kan support itu yang belum penting. Niat kita bersama yang penting. Support tim ini. Tapi kan itu eksternal, Om. Ya. Tapi kan sebagai kita pasti kita agak sedikit pasti terganggu kok. Niat orang dia nggak benar sama kita gimana? Sedikit Om, sampai mengundurkan diri itu bukan sedikit Om. Kalau saya tujuan saya begini, saya lihat ke depannya mungkin pertama gini sekarang itu kan situasi sangat sulit. Ya, sangat sulit maksud saya. Saya bukan percaya nggak bisa babak kedua. Ya, mungkin saya ambil langkah ini, saya mundur ini untuk kebaikan tim juga. Ya, maksud kebaikan tim ini, mungkin dengan datang pelatih baru akan ada perubahan mungkin itu. Ya, itu mungkin tujuan saya. Termasuk juga kan tekanan dari manajemen? Saya rasa tidak. Ini keputusan dari saya. Bisa ambil. Ya, karena kalau bicara sedikit target atau kenyamanan, ini kan sangat sulit. Ya kan? Sekarang dunianya ya begitu. Jadi pelatih itu harus kuat. Berarti Om mengakui saat ini Om tidak kuat menghadapi. Bukan tidak kuat, ya. Tapi permasalahannya kan banyak yang terjadi faktor-faktornya kan. Ya, faktoran tim kita nggak bisa bangkit, ya kan. Kita nggak bisa menang kan. Sepak bola itu kan ada 13. Pangsen, Kompiden. Yang 13 itu kita udah bagus latihan, udah kerja keras. Ya kan, fight. Kebersamaan bagus, saling support. Laki ini saya lihat tidak ada. Yang 13 laki. Ini yang kita support juga enggak? Masih banyak. Lakinya enggak ada, supportnya enggak ada. Nah, supportnya ada, semua kita kan di komplek. Yang 13 lakinya kita nggak punya. Enggak, Om dia tidak dapat support. Ya support maksudnya, supportnya pasti ada. Tapi kan permasalahannya kan di luar sana kan lebih banyak menginginkan saya tidak ada di sini, kan begitu bahasanya. Nah, bagaimana Om melihat fenomena itu? Sedangkan Om adalah putra daerah yang berniat membesarkan tim ranah kita sendiri. Ini ibarat orang manjat pohonnya dari bawah narik itu, Om mau naikkan tarik gitu. Maka saya bilang saya heran po. Saya sudah sampaikan. Januari besok 36 tahun saya berjuang di Semen Padang. Kok sampai begitu loh. Tidak mau, bukan tidak apa, tidak respon support saya tidak begitu. Ya, kan sama-sama tahu sendiri. Tiap di media WL out, PSPS baru main WL out. Itu kan berarti bahasa kan membunuh karakter saya. Ya, kemana saya mau kerja nyaman? Kalau tiap main kita dibilang WL out. WL out. Tapi biasanya kalau fans kan memang beragam. Ya pasti kan. Tapi saya lihat ini lebih tajam gitu po. Kuat intensitasnya. Iya, tidak ada yang biasa bilang itu. Saya bukan menyalan tidak, tapi kan kalau support tidak begitu kan, kenyamanan saya itu pasti tidak ada po. Bagaimanapun kerja saya mau nyaman. Saya tidak melihat, tapi kan saya punya keluarga lain. Ya. Kata orang harus kuat begitu, tapi kalau begitu terus mana kuat po? Siapa pelatih hebat dunia dia nggak bisa kan? Kita memang nggak mikirkan itu, tapi kan nggak ada sedikit respon yang baik itu. Tiap hari kata-kata itu, apalagi yang terakhir tuh menang kalah harus WL harus out. Berarti dengan kata
Ya gini lah begini. Sebetulnya saya nggak tega juga meninggal sih. Semua kan pekerjaan itu kan ada tanggung jawab kita. Ini permasalahannya kan target kita betul itu nggak tercapai juga kan. Kita cuma 5 kali main, nilai 5, 2 kali seri, sekali menang, 2 kali kalah. Ini kan sebagai pelatih itu kan gagal. Ya, sebetulnya walaupun support dari pemainnya sangat luar biasa, secara apanya kan target kita kan enggak. Tujuan saya pertama mungkin kalau saya ada pelatih baru akan ada cara baru lagi, ya kan? Dan motivasi pemain akan baru lagi. Secara itu aja, karena kita kerja profesional aja, Po. Kita yang penting mungkin target manajemen pernah target sama kita, ya oke. Kita sebagai, ya harus tahu diri juga begitu, Po. Bukan apa-apa. Kerja secara prinsipnya begitu, Po. Karena pekerjaan ini kan yang dibicarakan hasil, resul kan. Nah, itu mungkin yang harus kita pahami. Sejauh mana? Mungkin pertama lawan kita PSPS ya, kita pegang kendali. Ya sepak bola yang kita harus bisa memanfaatkan peluang juga. Kalau bisa kita peluang babak pertama itu 2 gol, 3 itu akan berbeda. Ya babak kedua kita sedikit hilang ritme permainan, ya. Tapi bisa kita kembali lagi. Terjadi hal yang kita nggak inginkan, ya. Sepak bola kita tak tahu yang punya keputusan wasit, ya. Terjadi foul di sana. Tapi kalau pikiran saya tuh foulnya antara dia sama Randy, ya kan. Tapi sepak bola ya. Tidak ada benturan kan sama Luto? Tidak ada, tidak ada. Ya, kalau kita lihat secara kacamata, malah pemain itu berdiri offset dulu. Ya, tapi kita tidak bisa nyalakan. Dan wasit yang pengadilan dia lebih tahu di sana. Ya, tugasnya wasit itu kan itu tugas dan keputusan beliau, ya kan. Tapi kejadian kedua tabrakan, yang kedua kita tidak siap di sana. Terjadi bola free kick, pagar kita pecah, ya, tembus pagar masuk. Ini kan kelalaian kita juga. Ya, sayang, kita bikin gol sangat sulit. Gol kita dengan bola set piece. Set piece itu banyak sekarang menjadi tren juga, ya kan. Lawan Sriwijaya. Sriwijaya, kita bermain sangat baik babak pertama. Iya, kita pressure di atas, high pressure. Ya, anak-anak bisa mengendalikan, tidak bisa berkembang lawan. Babak kedua, yang terjadi kita agak sedikit. Saya bilang sepak bola itu waktu-waktu yang sangat bahaya itu 10 menit babak pertama dan 10 menit babak akhir. Kita kecolongan di sana, otomatis moral lawan akan naik. Dia kan, saya udah gambaran babak kedua kita akan di pressure. Kita harus siap. Ya, kita harus antisipasi, harus fokus dan konsentrasi. Ini terjadi lagi, ya mungkin sepak bola begitu. Ya, kalau kita salah keputusan, ya prinsip yang kita lakukan salah, celaka akan datang. Ya, secara itu kan bukan menyalahkan ya. Bola itu kan di area box penalti goalkeeper. Prinsip, kiper keluar harus dapat bola. Gawang tinggal. Yang satu lagi, kiper keluar ada pemain yang cover di dalam goalkeeper. Ya kan, kiper keluar ada pemain yang harus stay di, ya. Semua berantakannya saling berkait. Saya bilang itu saya sampaikan di meeting, stop playing crossing karena strong point lawan di sana. Dia punya Rahel dan Dedi Artono. Kita tahu dia punya crossing, termasuk crossing assist yang sangat bagus di Liga 1. Saya tahu sekali itu waktu dia Barito. Ya, itu kita udah lakukan. Latihan kita ada buat. Babak pertama kan skenario ini berjalan dengan baik. Rahel sama Dedi tidak berjalan. Babak kedua sedikit ada peluang. Ya, itulah sepak bola. Kenapa terjadi? Sebetulnya kan dia sampaikan
fokus, penjagaan. Kejadian bola itu kan perpindahan dari posisi kanan ke kiri. Ya, Rahel pindah ke kanan, Dedi ke kiri. Saat bola switch play kan masih ada transisi. Sana pemain kita lambat menutupnya. Melakukan Dedi kaki kanan dengan swing ke dalam. Antara penjagaan pemain-pemain lambat. Di dalam teknis kepelatihan, maaf ya. Ya. Apakah ada hubungan antara daya tahan, stamina dengan kemampuan menjaga fokusnya? Semua kan sepak bola itu kan includes. Harus fokus, ya, stamina harus kita punya. Kita bisa membaca reading the game-nya, pembacaan bola, jalan bola. Tapi tidak dikatakan pemain mengalami penurunan. Kalau bicara itu, kita baru babak pertama. Saya rasa tidak. Kita baru. Kan di babak kedua. Ya, tapi kan baru masuk kita. Baru 4 menit main. Ya kan? Berarti pemain kan masih dari recovery di sana kan udah mulai bugar lagi. Harusnya. Nah, harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi enggak kan? Iya, tidak fokus. Ya, kalau bicara stamina, saya rasa itu baru awal. Mungkin kalau menit 70, 80 mungkin bisa bicara begitu. Oke. Tapi kan baru 4 menit. Berarti konsentrasi kita tidak siap. Itu aja. Ya, penjagaan nggak benar. Terjadi Dedi bisa crossing, bola jatuh di box, penjagaan kita tidak benar lagi. Semua berenten, prinsip salah. Kalau seharusnya pemain belakang itu kan ambil lawan di depan. Nah, ini kan tetap mengikuti lawan begini. Ini keadaan bola kan di depan terjadi itu. Keluar tidak dapat bola. Harusnya dia keluar ada pemain yang. Tapi di ruang ganti diinstruksikan ya. Jelas pasti, hati-hati. Selalu. Kita kan udah menganalisis lawan. Karipo tahu sendiri. Waktu kita latihan di Darum, kita lakukan latihan begitu. Antisipasi lawan bagaimana cara main. Kelebihan lawan kita ada latihan. Sepak bola kan itu hilang kendali, hilang fokus, celaka datang. Ya kalau kita kan selama latihan ini kan kita kan udah ada coba di Pekanbaru. Alasan saya memainkan Aldino sebagai pemain, dia menunjukkan grafik bagus sudah saat dicoba. Kita kan punya pelatih begitu, kita coba semua. Sedangkan Rocky saat itu sedikit penyesuaian agak lambat. Adaptasi. Tapi kan melihat anak ini kan punya prospek. Kita perlu memikirkan saat-saat pelatihan penting itu kita butuh pemain yang punya pengalaman kan begitu. Ya, kita lihat. Tapi Aldino saat uji coba menunjukkan grafik yang sangat baik. Nah, berarti ya. Pas giliran kompetisi berbeda berbalik. Rocky memanfaatkan yang situasi sangat bagus. Saat Aldino sedikit tidak begitu baik, itulah persaing pemain-pemain itu yang perlu kita harapkan begitu. Kita fair aja, ya kan? Semua pemain siapa yang pelatih punya siapa yang siap, siapa yang bisa. Ya kita kan punya pemain banyak. Saya tidak ada membedakan ini dari mana tidak. Siapa yang menunjukkan grafik baik, kita pakai untuk pemain inti. Ini Rocky pun mendapat simpati yang luar biasa dari Persib. Luar biasa. Maka saya bilang sangat luar biasa anak yang hilang. Kalau saya bicara lagi, Santayong bisa pusing lagi melihat. Kita di Indonesia tidak ada punya striker body yang begitu. Lengkap, kepala punya, strong, kuat, kaki kiri kanan, covering bagus. Tinggal dia kan pengalaman bermain dia. Yang terbang sama bola kuat. Wah, ini luar biasa striker ini. Bang Ripo lihat, ada nggak striker yang besar Rocky sekarang di Liga Indonesia? Kecuali ya kayak Rapi, idealnya agak pendek kan. Ada lagi yang itu si Arianto. Sadam. Tapi Rocky kan lebih muda lagi. Sebetulnya kita lawan Tiga Naga itu, pakem kita berjalan dengan baik. Kita tetap melakukan 2 kali uji coba kita press di atas. Dia kan 10 menit kan tidak berkembang. Ya.
permasalahan lagi Ripo. Saya selalu menyampaikan. Ini daerah Depender Danger Area. Saya garis merah itu. Kalau bicara merah kan bahaya. Terulang lagi Po. Kejadian kelima kali. 5 kali set piece ya. Set piece. Saya udah sampaikan pagar coba atur apa. Itu kan organisasi itu kan yang udah kita latih. Saya selalu mengalih. Sampai 5 kali loh. Itu saya jadi pikirnya begitu. Kita meeting kita bikin pagar, latihan kita bikin. Coba organisasi goalkeeper sama defender harus jelas dan pasti. Nggak mungkin kita mau lari apa, kita nggak kasih tahu. Udah call. Awas, awas. Jadi pelanggaran. Kalau instruksi sudah berulang-ulang disampaikan, kemudian diulang di latihan, disampaikan lagi di ruang ganti, diulang-ulangi, pemain eksekusinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa sebenarnya? Itu saya tidak tahu. Kok bisa blank begitu? Harusnya kan nggak boleh terjadi lagi gitu. Ya saya habis pikir juga Ripo. Sampai habis teriak-teriak, hati-hati, jangan, saya bilang. Kayaknya jadi suatu trauma. Seolah-olah kiper nggak percaya diri lagi. Ini bahaya kan. Yang itu bahayanya begitu. Kalau kita pede, bom bola di mana aja bisa terbang. Ini udah ketakutan dulu kayaknya. Menjadi trauma jadi. Ini yang sangat sulit, saya nggak sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Latihan kita bikin. Meeting kita video, kita ulang-ulangi. Ya kan? Kita potong video, kita ulang-ulang, kita analyze, latihan kita bikin pagar, main game, stop, nih pagar, kiper coba, ya. Kita nggak menyalahkan, ya. Kejadiannya berulang juga, Ripo. Bola tidak begitu bahaya, ya. Celaka lagi, gol. Ini kan menjadi sangat tidak ambil. Kalau seperti itu, berarti nanti akan muncul pertanyaan oleh fans. Ini pemain siapa yang pilih? Kalau seperti ini jadinya. Ya kalau kita kan sekarang kan nggak mau salah menyalahkan Po. Yang pemain yang ada ini kan udah. Kita kalau bicara ke sana lagi kan jadi panjang. Ya kan kita nggak mau ini betul. Ya kan sebagai pelatih ya kita kan. Tapi pertanyaan seperti pasti muncul kan? Pasti. Jadi. Bagaimana Om menjelaskan kepada? Tidak, ini pemain ini kan memang saya nggak yang pilih yang saya inginkan. Ya, kita nggak kalau berbicara itu, tapi kan permasalahannya pasti orang ke sana juga. Ini pemain ini karena itu permasalahannya. Jadi tanda kutip terus, ya kan? Saya jadi heran. Sampai 5 kali sudah diingatkan, sudah latihan. Inilah. Profesional loh. Personal loh. Itu saya. Bukan amatir. Bukan. Ya kita mau bicara aja gitu. Kita coba Randy hampir sama kesalahan. Ambon datang hampir sama kesalahan. 5 kali loh, Po. Iya. Ya, saya nggak jadi pikir juga ini gimana jalan keluarnya. Nah, kayak seolah-olah dapat pikir bola gol kita kan begitu jadi bahasanya kan. Mohon maaf, sebenarnya kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang ada, kesalahan yang sama diulangi terus. Berarti kan orang nilai kita harus bikin pikir di Semarang Padang gol terus ini kan begitu. Kalau pikir pasti gol. Pikir seperti itu ya. Ini saya sebagai pelatih Po, ini jadi bacaan sangat penting bagi saya. Iya, karena Sangat penting. Ini jadi bahan buku agenda saya. Ya. Kalau saya melatih lagi, ini nggak perlu terjadi lagi. Ini kapan perlu 1 bulan saya latihan ini aja. 1 bulan masuk ada latihan ini, saya pikir latihan. Latihannya tetap latihan begini. Ya kan? Karena yang saya alami 5 gol loh. Tidak bermain dengan open play lawan. Dengan penyerangan lawan. Dan itu bukan gol yang sedikit, 5 gol. 5 kali pertandingan Po. Habis di sana. 1 play 1 goal. Itu kesan yang luar biasa. Kalau kita lihat itu di sepak bola tidak bisa kita lihat tapi nyata loh Po. Iya. Hah? Anggapan kita nggak ada sih. Tapi mohon maaf ya. Ya. Pemain tidak ada seperti yang kita bahas di belakang tadi ya. Tidak ada permainan lain kan. Dalam hal ini pemain kita dimasuki oleh unsur-unsur pengaruh. Kalau saya Po, saya selalu percaya ke semua pemain. Karena bagaimanapun ya kata cara bicara kita selalu jumpa di masjid, subuh barengan ya kan. Kalau bicara itu karena itu kan kalau masalah itu saya kembalikan aja. Kalau dia berbuat begitu
yang mengadili ada nanti. Tapi saya rasa tidak, Bu. Kalau saya mudah-mudahan. Keyakinan Om? Ya, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada, Bu. Siap. Oke, untuk masalah Tri, kita bukan kepercayaan, kita bukan nggak percaya sama dia sih. Tapi di saat dia bermain lawan PSPS, main penuh, lawan Sriwijaya kan dia kena kartu merah, ya kan? Ini kan jadi pertimbang kita juga. Jadi besok kan dia nggak bisa main, ya. Peri masuk saat begitu, dia pemain baru, tapi bisa menjadi tempat dengan baik. Kita lihat dia bisa bikin peluang, berarti kan dia cepat menyesuaikan diri. Untuk main lawan PSMS, Tri tidak bisa main. Pasti kita pilihan sama Peri, ya. Dan PSMS Peri cukup bermain baik, ini pertimbang kita. Kita tetap mempertahankan pemain. Nggak mungkin kita semudah itu karena Peri cukup dengan baik. Bermain dengan Lumumba, kita menang. Peri cukup bermain baik. Jadi pelatih itu kan memikirkan siapa yang pantas main. Saat begini mungkin Peri lebih bisa nyaman sama Dedi. Mungkin ini kita mainkan dulu. Ya bukan tidak bagus, ya kan? Karena Peri saat lawan Sriwijaya kan dengan melakukan ada sedikit masalah kecerobohan bisa jadi kan. Ini kan juga fatal juga. Tapi kan semua pemain itu kan perlu kita rotasi itu juga. Nah, bukan Tri tidak bagus, bukan. Tapi Peri menunjukkan kualitas sangat baik pula di saat itu, kan. Nah, ketika lawan Tiga Naga, kesalahan bermula dari Peri. Itulah sepak bola. Maka saya bilang kan, sepak bola pemain berdepender itu ya prinsip kita dulu kan. Saya bilang kan sering saya sampaikan, jangan ambil sepukul, ya kan. Hari itu kan kejadiannya kalau dia tutup kan nggak ada masalah. Ya, kita kan pemain belakang juga. Kita ikut, kita tutup. Pemain itu kalau kita tutup, dia sangat sulit ya. Tidak mudah. Dia ingin enggak, kita pemain depan tuh mau ambil. Dia bilang itu aja kan dia screeningnya bagus. Tapi kalau kita sabar, prinsip kita jalani, di sana sitip delay ada cover kawan lagi, itu kan prinsip. Sekarang prinsip itu kita ambil. Kalau daerah Depok itu nggak boleh sepukul. Saya ada bikin latihan, dalam latihan, gini loh, saya bikin tuh latihan gamenya di box to box tuh. Ambil sabar, tutup, cover, kan begitu. Ya kan? Ya, akhirnya jadi. Ya kalau ke petani besoknya, kan bisa lagi, Tri lagi yang muncul, kan begitu. Peri lagi sedikit, pasti muncul lagi Tri, kan kalau saya pelatih kan begitu gambarannya. Ya kan? Jangan Tri hilang semangat, bilang itu rotasi sama pemain itu biasa. Kita jadi pemain begitu juga. Kita belajar kan sudah pelatihan dulu kita belajar kan. Ya kan? Kita belajar kan dari pengalaman. Semua kan dari pengalaman. Bukan kita bilang Tri tidak bagus, Tri kita tidak. Ya besok pelatih mungkin bisa lagi feeling saya Tri lagi yang muncul, ya kan gitu. Saya sangat luar biasa mencintai tim ini, ya. Gimana semua? Saya besar di Semen Padang loh. Saya bikin begini semua di Semen Padang. Saya bisa kerja, bisa ikut kemana-mana, bisa lisen. Jabatan saya ada bagus di kantor. Kan dari Semen Padang semua. Saya tidak akan bisa melupakan Semen Padang, Bu. Lebih separuh hidup saya, semua dari Semen Padang. Kalau ada pelatih lahir dari Semen Padang, ya monggo support. Jangan jadi. Kita support Kang Hen ya? Iya. Karena sayang kan, kalau saya tidak sukses di sini kan,
nilai jual saya kena. Tapi kalau dia lahir di Semen Padang kan tinggal menyupport aja, saya habis ini ganti lagi yang lain. Kehidupan begitu, Po. Jangan berdua. Belum apa-apa nih, pelatih ini nggak bagus, nggak ada yang bilang nggak bagus. Kalau nggak bagus saya nggak pernah saya bawa tim-tim. Yang kan, begitu bahasanya. Tim Ini profesional. personal loh. Ya. Ya kan kalau begitu kan pekerjaan ini kan pekerjaan saya. Iya. Ya. Harus bentuk harus disupport dulu. Saya mohon juga nanti siapapun pelatih Semen Padang support dulu. Termasuk support buat akhirnya. Harus. Andy main merantau di luar, dia pemain hebat. Dia kembali ke Padang, pulang kampung, ya support. Bukan 100%, 200%. Saya bilang sama dia, sama pemain, tolong support. Akang Andy tolong support. Itu bahasa saya mau pemain. Tanya mau pemain. Karena beliau teman baik saya. Iya. Berarti sejauh ini pasti nanti ke depan Kang Hen maka banyak komunikasi juga. Pasti. Ya, minimal dia tanya-tanya sama saya, kenapa teman kok? Iya. Hah? Ya dia tanya, kita kasih, kita nggak boleh. Bagaimanapun tim ini kan hampir 4 bulan sama saya. Kalau kasarnya sebelum ada setahun juga sama saya sih. Masa pandemi kan bahasanya begitu. Iya. Yang Hendrinya pun udah nggak sama saya, dia panggil saudara. Kalau bicara saudara gimana tuh Pak Ripo? Iya. Kawan ini, kawan kental katanya. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya mungkin saya recovery dulu, nanti kedepannya pasti saya nggak akan hilang dari sepak bola. Ya, saya ada meniti karir di sini, alangkah sayangnya kan. Ya mungkin mudah-mudahan minimal saya ikut teman bisa, ya kan. Kalau orang nawar saya itu angkat baik, mudah-mudahan tawaran ini berlanjut terus nanti. Ya, mudah-mudahan adalah rezeki saya kerja di luar. Bagaimanapun saya kan nggak hilang di sepak bola. Apa sayang, saya merintis ilmu dari D nasional sampai AFC, saya rencana mau ambil Pro, ya kan. Nah, inilah yang saya harapkan, ya. Dan ya saya ingat juga teman-teman, ini pengalaman hidupnya harus bekal yang kuat untuk kita ke depannya. Jangan menjadi kita down, harus kuat kudu-kudu, harus tolong kita, ya. Boleh kita memikirkan 2 hari 3 hari ke depan kita lupakan, tetap ke depan, tinggal yang tidak bagus, kita maju ke depan. Untuk para pelatih, untuk yang ada Semen Padang, yang kita tahu, ya tetap support adik-adik, dekat adik-adik. Untuk Coach Henry, ya buat momen ini sangat baik, ya pulang kampung, naikkan kampung kuliah, itu bahasa Minang. Dan Engki tolong bantu Bang Henry dengan tulus. Job desk kita sebagai asisten, ya sebagai asisten. Bantu beliau. Dan para pemain, ya, dengan datangnya pelatih baru, ada motivasi baru. Ya, kita belum kiamat. Putaran kedua 5 kali pertanding, Anda bisa ambil 3 kali pertanding 2 seri atau 4 kali akan lewat. Ya, kenapa saing nilai itu Sriwijaya yang jauh. Tapi jauh tidak begitu jauh. Kan? Kalau Sriwijaya sedikit miss seri 2 kali aja kan agak sulit. Menang yang kita nggak harus tekan, ini putaran kedua. Ini kalau menang kan 3. Menang. Ya, kita doakan semua pemain. Mudah-mudahan akan nanti datang dengan bismillah. Dengan niat yang tulus. Apalagi beliau ya merasa bangga menjadi pelatih Semen Padang. Semua pelatih mengharapkan begitu. Dia bangga melatih Semen Padang ini. Mudah-mudahan tim kedepannya lebih baik, saling mendukung. Tim yang bagus itu orang yang tahu dia gagal itu akan menjadi sukses. Ya, kegagalan itu bukan segalanya. Ya, sang juara itu bukan yang orang gagal ini baru bangkit dari gagal itu yang orang yang bagus, bukan orang sang juara. Orang bangkit dari kegagalan. Baik di pemenang. Saya rasa begitu mungkin. Saya mungkin berdoa selalu, ya.
Saya mencintai Semen Padang. Ya, hidup mati saya Semen Padang. Darah saya Semen Padang. Ya mungkin ini kan saya pertama untuk manajemen, untuk masyarakat Sumbar yang sangat berharap banyak kepada saya, Fan, The Khmer, Sepata, Ultras, dan semua teman-teman ya yang sangat saya cintai. Ya, saya semua tidak hati yang dalam nggak pernah dendam. Tapi saya bermohon, tolong support pelatih-pelatih Sumbar yang lahir. Siapapun pelatih. Kita tidak boleh mengecilkan ini tidak. Orang itu semua punya kemampuan berbeda-beda. Ya. Tolong mohon. Jangan saling kita, belum apa-apa kita saling bilang tidak mampu, tidak ada. Semua orang itu Tuhan melahirkan punya kemampuan. Kalau dia bisa di sana pasti dia punya kemampuan. Support dulu dengan niat dan tulus. Sama-sama. Saya berharap begitu, Po. Nah, dan sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan saya. Walaupun hasilnya tidak baik, ya sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf semua kepada manajemen, supporter, masyarakat Sumbar yang mengharap banyak. Ya, ini belum kesempatan yang sangat baik saya berikan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga Semen Padang ke Liga 1 nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.